hari ini bakal ngomongin tentang honor and faithfulness, tentang hormat dan juga kesetiaan, teman-teman. Dua hal yang makin asing. Ya, di dunia ini banyak orang yang mengira karena dia benar, dia bisa ngerendahin orang. Karena dia pintar, karena dia kaya, dia bisa sembarangan memperlakukan orang, gak menghormati mereka. Karena berasa lebih tua jadi bisa ngerendahin yang lebih muda, dan atau karena ngerasa lebih derajatnya, kastanya lebih tinggi, jadi ngerendahin orang lain yang mungkin profesinya sederhana. Tapi itu satu hal yang saya nggak pernah belajar dari almarhum ayah saya, ya dari ibu saya. Kita nggak pernah milih-milih orang, memperlakukan orang dengan terhormat atau enggak. Kita selalu memperlakukan manusia, sesama manusia, sebagai sesama manusia yang mestinya dihormati, karena kita menghormati Tuhan yang menciptakan mereka. Ya, dan bicara tentang kesetiaan juga sama, pada akhirnya pengabdian kita hanya pada Tuhan. Kan gitu ya, lagu yang kita sering nyanyi, pengabdianku hanya padamu. Right? Cuman satu. Ya, pengabdian kita, devosi kita itu cuman kepada Tuhan. Jadi harusnya kesetiaan kita juga kaitannya adalah tentang itu. Tentang pengabdian kita kepada Tuhan. Jadi kesetiaan juga akan nanti berimbas kepada yang lain-lain. Tahun ini aku dan istri, kami 16 tahun bersama dalam pernikahan. Berarti udah 22 tahun sejak aku kenal dia. Kita temenan 2 tahun, pacaran 3 tahun, tunangan setahun, married 16. Jadi kurang lebih 22 tahun kurang lebih. Dan gue gak pernah ada urusan problem tentang kesetiaan. Kenapa? Karena ya tadi, tahu diri aja. Ya, kenyataan bahwa dia mau sama gue aja tuh udah anugerah Tuhan, udah di luar nurul, udah gak habis fikri gue. Dan kalau gue gak tahu diri, pasti gue gak setia. Dan kesetiaan sebenarnya tariknya ke sana, artinya akan selalu lari ke situ. Kita tahu diri gak? Kita sadar gak bahwa semua yang Tuhan percayakan tuh sebenarnya kita gak layak dipercayakan. Tapi kenyataan bahwa dia mempercayakan itu yang bikin kita tahu diri harusnya, dan tahu diri itu bentuknya kesetiaan. Dia gak pernah ada problem tentang kesetiaan sama istriku. Kenapa? Karena saya mengasihi dia. Saya bersyukur setiap waktu akan dia. Saya melihat dia antara bangun tidur atau sebelum tidur. Ya, Anda lihatnya yang biasanya udah posting kan, yang udah dandan, udah touch up, udah macam-macam. Saya ngeliat yang bener-bener plain aja apa adanya dia, dan tetap cakep memang. Dan saya selalu, antara dia udah tidur, anak-anak udah tidur, saya sering cuma datang ke kamar ngeliat anak yang 2, yang ABG karena udah tidur sendiri. Saya ngeliat yang kecil, saya ngeliat istri saya, dan setiap pagi juga gitu, bangun sama, saya bangun paling pertama, tidur paling terakhir, dan itu saya Batman. Ya, kuliahnya desain grafis dulu, tukang begadang. Jadi saya selalu cuma bisa ngeliat kayak gila, ini Tuhan, anugerah Tuhan semua. Kok bisa ya dia mau sama saya, istri saya. Ngapain perempuan cantik ini ada sama saya? Udah berapa belas tahun bertahan dengan segala kegeblekan saya. Dan 3 anak laki-laki dipercayakan sama saya yang bahkan belum jadi laki-laki sejati. Saya masih belajar untuk jadi laki-laki sejati. Ini semua terlalu overwhelming, dan kesetiaannya berasal dari situ sebenarnya. Dari rasa syukur, dari ketahuidirian, dan ini yang kita akan belajar hari ini, teman-teman. Ada 3 poin bagi yang suka nyatet. Kalau nggak suka, saya selalu bilang mendingan mulai nyatet, karena takutnya depan pintu sorga ditanyain catatannya mana kan gitu. Ya, jadi penjaga-jaga aja daripada ribet. Oke. Aku beli judul sendiri, Honoring God Through Faithfulness, menghormati Tuhan, karena honor bicara bukan kehormatan kita, tapi kehormatan Tuhan, karena segala pujian dan hormat itu milik Tuhan. Ya, kita hidup terhormat biar Tuhan juga dihormati. Karena kerap kali, banyak kali Yesus direndahin sama orang yang gak percaya, yang belum percaya, karena orang Kristen hidupnya sembarangan. Dan itu kita mesti bertobat darinya. Suka direndahin kayak gitu. Ya, karena kita hidupnya sembarang. Kita memperlakukan pengorbanannya remeh. Akhirnya dia bilang, oh gitu ya, orang Kristen enak juga ya. Yang penting percaya aja gitu, nggak harus bertobat, bikin dosa nggak ada problem. Yang penting percaya udah pasti selamat kan gitu. Jadi karena hidup kita sembarang, mereka ngerendahin pengorbanan Yesus. Yang Jumat depan nanti kita peringati. Dan kita coba lihat, jangan-jangan bulinya orang terhadap Yesus tuh gara-gara kehidupan kita, bukan gara-gara Yesus. Yang Yesus lakukan di kayu salib, apalagi itu suatu yang mulia. Teman saya yang belum Kristen aja udah punya tato salib loh. Saya nanya, ngapain lu disalib? Ngapain lu bikin salib? Saya bilang, lu kan bukan Kristen. Dia bilang ada sesuatu yang extraordinary. Dia bilang, ketika lu tahu siapa yang disalib dan kenapa dia disalib. Wow, interesting. Ya, sedihnya dia gak terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi tetap mengagumi pengorbanan Kristus, sesuatu yang mulia, bukan sesuatu yang malu-maluin. Tapi kerap kali dipermalukan ya karena kita hidupnya sembarang.
Kita nggak hidup tengah hormat. Ya, kita ke Amsal 20 ayat 6 dulu, dimulai dari ayat yang sederhana, Amsal 20 ayat 6. Kita ngomongin tentang honoring God through faithfulness, menghormati Tuhan melalui kesetiaan. Itu idenya, honor and faithfulness. Amsal 20 ayat 6, kalau udah nyampe katakan amin. Kalau belum katakan tunggu, ditungguin, nggak apa-apa. Ya, udah nyampe? Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri atau proklaim bahwa dia baik hati. Banyak yang ngaku-ngaku baik, atau minimal berasa baik lah. Ya. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Jadi ternyata orang yang baik adalah orang yang setia, karena nggak ada yang baik itu cuma Tuhan. Tapi di mata sesama manusia ternyata kesetiaan itu membuat seorang itu dipandang baik. Ya. Entah lu kenal sama orangnya atau enggak, kenal deket atau enggak, perangainya seperti apa. Cuman kalau dia udah setia sama istrinya, puluhan tahun, lu tahu, ini pasti orang baik. Ya, karena kesetiaan itu dipandang, dinilai sebagai sebuah kebaikan. Virtue bahasa Inggrisnya. Di hadapan manusia, di mata manusia. Dan juga enggak terkecuali di mata Tuhan, karena itu yang Tuhan lihat. Karena itu yang orang pengen tahu. Percuma jago khotbah kalau selingkuhin istrinya kan gitu. Benar ya? Kalau akhirnya skandal seks, skandal keuangan, nggak bisa megang duit, dia kira itu duitnya dia, padahal itu duitnya Tuhan. Buat apa jago khotbah, nggak ada gunanya. Ya, buat apa bikin mujizat, nggak ada gunanya kalau nggak setia. Banyak orang menyebut diri mengaku baik hati, tapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Bahkan orang yang paling bijaksana yang pernah hidup aja bertanya, ini bukan sebuah statement, ini sebuah pertanyaan. Saking sulitnya menemukan yang benar-benar apa? Setia. Yang benar-benar baik. Ya, teman-temanku, bayangkan sebuah dunia di mana sebuah janji itu memiliki apa ya? Saya bilangnya berbobot. Janji berbobot artinya janji yang ditepati, di mana orang nggak gampang janji tapi nggak ditepatin sama sekali, gampang. Iya ntar gampang deh, ntar kalau nanti gue ini deh, gampang banget ngomongnya, lemes betul mulut kan gitu, tapi nggak ditepati gitu loh. Bayangkan betapa berbedanya dunia ketika orang tuh kalau berjanji tuh ditepati. Selalu megang sungguh-sungguh janji itu. Ya, kita bayangin sebuah dunia di mana para pemimpin melayani dengan humility, dengan rendah hati dan kerendahan hati. Ya. Itulah dunia yang Tuhan maksudkan ketika Ia memanggil kita untuk jadi orang-orang yang penuh hormat dan kesetiaan. Dunia yang seperti itu yang Dia bayangin. Ya, yang Dia mau sebenarnya. Dan dunia ini sebenarnya yang kita lagi latih pertama ya di kalangan kita, di antar sama orang percaya dulu, sama orang Kristen. Ya kalau orang di luar gereja kita nggak bisa atur lah ya. Cuman di sini kan kita belajar dengan nilai yang sama, same values, biblical values, firman Tuhan. Minimal kita latih di antara kita dulu. Kita pengen lihat kalau kita saling menghormati dan setia, seperti apa sih komunitas ini, seperti apa sih dunia ini akan menjadi gitu loh. Karena sangat berbeda. Ya, ada 3 poin hari ini. Yang pertama, kita honor God by faithfully obeying His words. Kita pertama menghormati Tuhan dengan setia mentaati firman-Nya. Ya, kita ke Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Ya, silakan dibuka Alkitabnya sendiri biar nggak jadi strawberry. Strawberry itu Yosua 24 ayat 15. Ya, kalau udah nyampe katakan amin, kalau udah dibuka di depan katakan amin. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ya, ini siapa yang ngomong? Ya, ada di situ Yosua. Yosua tulisannya. Yosua berarti yang ngomong. Ya, dia bilang gitu. Kalau menurut lo enggak patut beribadah kepada Tuhan, terus pilih kepada siapa lo akan beribadah. Semua manusia itu penyembah. Tapi nyembah siapa? Semua kita. Semua kita budak. Budaknya siapa? Nggak ada orang merdeka. Ada orang merdeka, hamba Tuhan. Orang-orang yang benar-benar tanpa dipaksa melayani Tuhan. Tanpa terpaksa mentaati Tuhan, itu orang merdeka. Tapi nggak ada, semuanya budak. Nah, budaknya siapa? Ya, bucin kah? Budak cinta? Ya, pengabdi siapa? Pengabdi setan? Pengabdi mantan? Yang gagal move on, pengabdi santan? Yang udah dibilang nggak boleh makan padang, masih makan padang juga? Ya. Atau pengabdi Tuhan? Ya, hamba Tuhan atau budak dosa, karena semuanya hamba. Ya, semua kita beribadah, tapi beribadah kepada siapa?
Yosua bilang kalau emang menurut lo nggak patut kita beribadah kepada Tuhan, kalau ini berlebihan, gue sungguh-sungguh sama Tuhan, ya udah tentuin aja hari ini. Ya lu beribadah kepada siapa? Ya Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, terserah lu mau nyembah Tuhan yang mana. Karena kita di tengah-tengah bangsa-bangsa lain yang menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan nggak mungkin cuma satu. Tuhan sama tapi yang benar cuma satu. Yang lainnya bukan Tuhan tapi dikira Tuhan. Penginjilan ada karena penyembahan nggak ada, artinya orang nggak nyembah yang Tuhan. Orang nyembah yang lain, makanya penginjilan datang untuk kasih tahu, sorry itu bukan Tuhan, Tuhan yang ini, Yesus. Kan gitu. Dan dia bilang di tengah setelah menaklukkan Kanaan, Yosua tuh menghadapi namanya crossroads, di mana budaya-budaya di sekitarnya menggoda Israel dengan semua berhala-berhala mereka. Ya, namun Yosua ambil sebuah keputusan yang jelas, teman-teman. Dia bertanya kepada umat yang sedang dipimpin, yang Tuhan percayakan untuk dia pimpin. Dia seperti gembala yang lagi menggembalakan jemaat. Dan dia bilang di hadapan jemaatnya, di tengah budaya yang tabrak tumpang tindih, di mana banyak berhala, dia bilang, ya udah lu putusin kemana, lu mau nyembah siapa? Ya, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allahnya orang Amori yang negerinya kamu diamin, lu mau nyembah yang mana? Tapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan yang benar. Dia ambil keputusan sebuah pledge allegiance bahasanya, sebuah janji di depan umum, ya, sebuah kesetiaan, sebuah penghormatan kepada Tuhan. Kami nggak nyembah yang lain selain Tuhan, saya dan keluarga saya. Dan ini sebuah keputusan yang penting, teman-teman. Yosua menghormati Tuhan dengan memperbarui komitmennya di depan umum, memimpin keluarganya dalam ketaatan sepenuhnya. Ya, teman-teman, kesetiaannya nggak mewah, nggak flashy, nggak kayaknya gimana, kayaknya viral atau belum, nggak tentu. Tapi ini yang pasti, bahwa kesetiaannya itu teguh. Bahkan ketika semua yang lainnya lagi goyah, terpikir untuk ikutin dunia ini, dia memutuskan untuk sama keluarganya enggak, kita akan tetap ya menghormati Tuhan dengan secara setia mentaati perintahnya. Ini pengabdian, ini bicara itu, teman-teman. Ya, kekristenan kita akan terlihat dari ketaatan kita kepada firman Tuhan. Banyak yang Tuhan perintahkan untuk kita taat. Misalnya contoh, mengasihi musuh. Matius 5 ayat 44, berapa banyak dari kita yang mempraktekkan itu. Satu perintah, salah satu yang paling absurd di Alkitab, mengasihi musuh. Gimana caranya? Bisa. Ya, berdoa biar Tuhan jamah hatinya sehingga dia gak terus-terusan jahatin kita. Itu doa buat, itu mengasihi musuh. Ya, memperjuangkan keadilan, misalnya Mika 6 ayat 8. Ya, membela bagi yang dizolimi, kita berupaya untuk selalu mengupayakan keadilan khususnya bagi mereka yang diperlakukan gak adil. Berikutnya kita menjaga hati, Amsal 4 ayat 23, jagalah hati. Ayatnya bilang apa? Jagalah hati, jangan kau nodai, itu lagu bukan ayat. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari dalamnya mengalir kehidupan. Jaga hati. Ya, ketaatan untuk menjaga hati juga bentuk penghormatan kepada Tuhan. Ketaatan kita, kesetiaan kita dalam ketaatan kepada firman Tuhan adalah penghormatan kita kepada Tuhan, teman-teman. Bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Poin pertama, sederhana. Ya, honor God by faithfully obeying His words. Hormati Tuhan dengan secara setia melakukan firman-Nya. Jadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Ya. Nah, ini salah satu yang paling praktikal berkaitan tentang mentaati firman Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 11 sampai 12. 1 Tes 4 ayat 11 sampai 12, silakan dibuka. 1 Tesalonika 4 ayat 11 sampai 12. Teman-teman, kalau lu buka sendiri dibanding nungguin di layar, itu ngebantu lo untuk gak ngantuk. Ya, karena di jam segini lu udah ngantuk. Anak gua aja gak tidur siang, tidurnya itu jam 3 pagi. Ya, jadi gue biasa tidur jam 3 pagi, karena kalau dia belum tidur dia pasti gangguin gue terus, ngajakin gue main. Jam 3 gue tidur, jam 6 gue bangun, gue mandi. Setengah 7 berangkat pelayanan, setengah 8 udah di Cengkareng. Jam 10 sama jam 1 masih daerah Cengkareng. Jam 3 dari Cengkareng, jam 4 udah di sini tadi, setengah 4. Setengah 4 udah ngeliatin merak di depan. Gue bilang, ini merak apa bukan, kok putih. Ada ternyata merak putih. Ya, ada ayam atau burung kayak Firaun. Keren banget. Gue bilang, ini kalau ada helmnya, keren banget. Ini makhluk apa ini? Gue liatin tadi. Gue bilang, ini anggur bukan? Oh, anggur, keren banget. Ya, gue udah nyampe sini. Ya, jadi yang mesti ngantuk itu gue.
Karena gue kurang tidur, jam 3 tidur, jam 6 bangun, 3 jam kurang lebih. Itu aja udah kebangun duluan karena takut gak kebangun. Jadi jam 6 kurang udah bangun gue. Itu dia. Orang bilang gue punya penyakit katanya. Oh iya, penyakit takut gak bangun, itu namanya. Ya, itu dia. Ya pastilah, gue takut lewat, kalau lewat gak bangun pelayanan gue gimana. Ya. Jadi kalau ada yang mestinya ngantuk tuh gue, makanya biar lu gak ngantuk karena bosan. Karena ngantuk lu karena bosan, gue tahu. Makanya biar gak bosan, nyatet. So sibuk aja, itu yang bokap gue ajarin ke gue. Ya, anak pendeta tuh enaknya gitu teman-teman, selalu dikasih tips. Gue nanya, Pak gimana caranya gak ngantuk kalau denger firman? Gampang. Sibukkan dirimu. So sibuk aja biar kelihatan rohani. Bukan, biar gak ngantuk. Ini targetnya bukan kelihatan rohani, tapi biar lu gak. Apalagi kalau yang khotbah bapak lo, itu namanya masuk kategori kualat. Oke, bapak lo sendiri khotbah kalau ngantuk, gak sopan. Akhirnya gue dari dulu biasa nyatet, ya terus zaman dulu belum ada di posting. Kalau sekarang kan bisa ya lu ketik-ketik terus posting. Lumayan nambahin rating biar kelihatan lebih rohani. Zaman dulu nggak bisa dipamerin catatan. Sekarang bisa difoto, difoto orang, ih lagi nyatet, gile rohani banget dia. Ya, 1 Tes 4 ayat 11 sampai 12 dan anggaplah sebagai suatu apa? Kehormatan untuk hidup tenang. Apa maksudnya hidup tenang? Nggak ngurusin urusan orang lain, itu dia. Ya artinya nggak kepoin urusan ini dia gimana? Enggak, udah. Lu aja dulu diribetin. Ya nggak usah sibuk ngurusin berhala orang, emang berhala lu udah beres. Benar ya, kita kan suka gitu. Anggaplah suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk nggak kepo, nggak ngurusin orang lain. Dalam artian kalau keponya karena perhatian, puji Tuhan. Tapi kalau cuman biar nyari kesalahan orang, biar lu kelihatan lebih benar, kan kita secara gitu ya. Kita kan suka ya kalau ada orang salah, kita ikut-ikutan, nggak bener nih orang. Kenapa? Kan lu berasa lebih benar. Itu namanya penyakit, penyakit psikologis. Berasa lebih benar kalau ngeliat kesalahan orang, padahal kesalahan lu juga banyak. Bener ya? Makanya dia bilang apa? Anggaplah suatu kehormatan untuk nggak ngerecokin orang gitu. Untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan. Ya, terjemahan sederhana Indonesia bilanglah bekerjalah dengan rajin untuk memenuhi kebutuhanmu sehari-hari. Ya, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Tujuannya apa? 12, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan, terhormat bahasanya, anggaplah suatu kehormatan, ya, di mata orang luar yang tidak bergantung pada mereka, dengan cara tidak bergantung pada mereka. Jadi basically terjemahan sederhana Indonesia bilang gini, bekerjalah dengan rajin untuk memenuhi kebutuhanmu sehari-hari. Kalau kamu semua hidup seperti itu tanpa perlu bergantung pada orang-orang di luar jemaat, ya artinya lu kerja sendiri nggak ngerepotin orang, itu bahasa gampangnya, maka kamu akan membawa kesaksian yang baik bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Ini salah satu perintah firman Tuhan yang jelas. Ya, kalau belum bisa jadi berkat, minimal nggak jadi beban. Ya, kalau belum bisa bantuin orang, minimal nggak ngerepotin orang. Gimana caranya? Rajin, jangan males. Jangan jadi benalu hidupnya. Ya, bergantung sama belas kasihan orang, bukan sama belas kasihan Tuhan. Beda loh. Nah, ini sederhana, kerja dengan tangan lo sendiri. Seperti yang gue contohin kata Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus sepanjang pelayanan pun masih menyewakan tenda. Dia masih gawe. Ya karena masih memungkinkan buat dia gawe. Kalau gue udah gak gawe, kenapa? Karena udah ditarik full time. Ya udah, full time gue 2 tahun pertama, sekarang gue full time ministry keliling sana sini. Sambil melayani di gereja lokal gue. Ya. Yang penting apa? Jangan ngerepotin orang. Ya ada janji yang bilang bahwa keturunan orang benar, itu firman Tuhan bilang tidak akan meminta-minta. Bukan bilang keturunan orang benar akan jadi kaya raya, bukan. Ya kesaksian sederhana ketika kita buka tabungan almarhum bokap gua, kita buka nih dengan harapan ada tambahan sedikit lah buat apa, kagak ada, isi 16.000. Bener? Siok pasti, kita aja siok. Hah? 16.000. Ya, tapi ini yang menarik, dia nggak pernah punya kartu kredit, dia nggak pernah bikin proposal sepanjang dia pelayanan, minta-minta sama orang, ya, dia bantuin orang terus malah, ya, nggak pernah ngutang sama siapa-siapa, walaupun ya tabungannya 16.000, tapi keturunan orang benar bukan akan jadi kaya raya, tidak akan meminta-minta. Gue kuliah di UPH, dibayarin sama Tuhan Yesus. Cuman 1 semester terakhir bayar, itu juga gara-gara nilai gue jelek. Mestinya 3 kan sebenarnya nggak gimana-gimana ya. Gue 2,7, kan geblek ya.
Tapi ternyata itu rencana Tuhan, karena kalau gue lulusnya full beasiswa, gue kerja sama UPH. Ya kan minimal 2 tahun, dioper sana sini berbagai kota. Rencana Tuhan berbeda. Bayar 1 semester lumayan lah. Masih masuk akal dibanding 1 tahun aja, maksudnya 4 tahun dibayarin Tuhan Yesus. Adik-adik gue udah jadi artis. Dari umur berapa mereka udah gak minta duit sama orang tua. Siapa yang bikin? Tuhan. Kenapa? Karena keturunan orang benar tidak akan meminta-minta. Ya, kita gak pernah ngerepotin siapa-siapa. Gak pernah ngutang sama siapa-siapa. Dan itu bentuk hidup yang terhormat. Dan karena motivasi sederhana, karena mau mentaati firman Tuhan. Ya, sehingga bisa jadi kesaksian yang baik buat orang-orang yang belum percaya. Sebenarnya itu caranya, nggak usah jago-jago nginjil dulu deh, hidup yang beres aja dulu. Bener, jadi orang yang paling helpful, jadi orang-orang yang paling cekatan, paling peduli. Itu aja dulu. Mungkin lu bukan yang paling pintar, bukan yang paling kaya mungkin, tapi yang paling bisa dipercaya. Ya, dan itu membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Hidup yang terhormat. Ini contoh dari poin pertama. Ya, hormati Tuhan dengan secara setia mentaati firman-Nya. Salah satunya untuk kerja dengan tangan kita sendiri. Mencukupkan kebutuhan sehari-hari, kerja yang rajin. Yang kedua, poin kedua. Kita ke Mazmur 15. Mazmur 15 ayat 1 sampai 2, terus ayat 4 sampai 5. Tapi ntar aku bagian-bagian tertentu yang aku baca. Karena ada ayat-ayatnya yang bukan nggak sesuai, tapi nggak nyambung sama yang aku mau bahas. Ya malah bikin bingung nanti. Karena poin-poinnya cukup jelas. Mazmur 15 ayat 1 sampai 2 dan 4 sampai 5. Kalau udah nyampe katakan amin. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Dia bilang kayak gitu, dia bertanya, Tuhan, siapa yang boleh tinggal bersama dengan Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Dia bilang. Ayat 2, dia jawab sendiri, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Artinya yang bisa dipercaya. Ayat 4, B, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Itu dia. Salah satu kriteria yang benar-benar diperkenan oleh Tuhan, yang boleh menumpang dalam kemahnya Tuhan dan tinggal di gunungnya yang kudus adalah mereka yang berpegang pada sumpah. Artinya orang-orang yang menepati janji. Orang-orang yang menepati janji, setia kepada janjinya. Kepada siapa? Kepada sesama manusia. Ini yang interesting. Artinya ketika dia ngucapin janji, dia harus tepatin. Ketika dia bersumpah, dia harus tepatin walaupun rugi. Ya, ayat 5, siapa yang berlaku demikian, 5b, tidak akan goyah selama-lamanya. Orang-orang yang kayak gini hidupnya pasti solid, karena dia pegang apa yang dia janjiin. Ya, seperti siapa? Jadi poin kedua cukup unik teman-teman. Honor others by faithfully keeping your promises. Hormati sesama manusia dengan secara setia menepati janji. Ketika lu berjanji, lu tepati. Janji bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada manusia. Kata siapa cuman sumpah doang yang harus ditepati. Sumpah kan biasanya kepada Tuhan. Tapi janji kepada sesama juga harus dihormati. Harus ditaati, harus ditepati. Ya. Seperti siapa? Ada contoh di Lukas 10 ayat 25 sampai 37, orang Samaria yang baik hati. Teman-teman ingat gak? Dia kan bantuin orang ini kan. Terus dia bilang sama pemilik penginapan, dia kasih duit, dia bilang gini, nanti kalau ada perlu lebih, gue bakal balik lagi. Nanti gue gantiin, dia bilang, lu pokoknya ini segini dulu, gue mesti pergi. Artinya dia juga ada keperluan. Ya, tapi apa dia balik gak? Balik lah. Dia menepati janji. Dan menepati janji kepada sesama manusia juga sepenting menepati janji kepada Tuhan. Jangan mengira, karena ada orang yang berpikir gitu, ya kan bukan janji gue sama Tuhan ini, apa sih? Cuma sama orang, udahlah. Enggak, jangan. Ya, karena ini cara hidup terhormat. Ya, secara terhormat, hormati sesama manusia dengan secara setia menepati janji kepada mereka, teman-teman. Ya, ini sebuah kesetiaan yang murni dan mahal. Ya, di mana kita menghormati, bahkan kalau di kisah orang Samaria yang baik hati, dia menghormati orang asing sebagai sesama manusia. Bayangin, dia nggak tahu itu siapa. Cuma dia timbul belas kasihan, kasihan banget nih orang. Dan langsung dibawa, dinaikin ke atas keledainya, diobatin, ditaruh di penginapan. Ya bahkan dia bilang sama yang punya penginapan, nanti gue balik lagi, nih duit nih segini.
Ya kalau ada dipakai lebih dari ini gue bakal balik, ntar gue gantiin, dia bilang. Dahsyat, berlebihan banget kalau kita pikir, ini orang kenal juga enggak, tapi itu dia. That's how we treat each other. Begitulah mestinya kita memperlakukan satu sama lain sebagai sesama ciptaan Tuhan. Karena kita menghormati siapa tebak? Tuhan. Kesetiaan kepada janji, bukan hanya janji kepada Tuhan, tapi janji kepada sama, menunjukkan kita menghormati Tuhan. Kita orang-orang yang terhormat. Orang-orang yang terhormat salah satu ciri-cirinya adalah apa? Menepati janji. Ya. Dan yang ketiga dan terakhir, ada sukacita? Soalnya terakhir ya kan, yang paling dinanti nih. Ya. Teman-teman, yang terakhir cuma nanti itu di kelas, kalau kuliah apa sekolah atau di gereja. Kalau di acara-acara lain terakhir tuh kurang disukai, apalagi konser misalnya. Coba aja deh, tunggu deh vokalisnya ngomong ini, ya this is our last song, ya, ini lagu kami yang terakhir, dan semua pasti demo. No, ya jangan dong, kan gitu. Jangan dong, jangan. Udah turun aja masih demo. We want more, kan gitu. Right? Bener gak? Ya, yang terakhir cuma dinantikan tuh di gereja salah satunya. Karena orang artinya udah mau selesai khotbahnya gitu. Kelar juga nasi jenggot kan gitu. Gue udah lapar kan gitu. Ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Ada 3 pembacaan tapi terakhir bukan berarti cepat ya. Jadi jangan seneng dulu. Ya, gitu langsung. Ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 24 berbicara tentang buah roh. Tetapi buah roh ialah, berarti buah roh sebenarnya cuma satu. Tapi rasanya ada banyak. Ya. The fruit of the spirit is, bahasa Inggrisnya. Kenapa itu 2 ya? Karena ada rasa-rasa ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rasa. Ya. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Ada apa di situ? Kesetiaan, faithfulness. Ternyata itu buah roh. Ternyata itu bukti kerohanian seseorang sebenarnya terlihat dari situ. Dan ternyata ini buah roh hasil hubungan seseorang dengan Tuhan. Yang tadi gue bilang makanya kenapa gue bisa setia sama istri gue, bukan karena gue lebih hebat dari yang lain. Bukan karena nggak ada yang godain gue, bukan. Ya, percayalah ada yang godain gue kok, percaya deh. Ya, walaupun gue nggak ganteng-ganteng amat kayak adek gue si Gamal, tetap ada yang godain gue. Ya, bukan nggak ada yang godain, bukan. Tapi kesetiaan berasal dari mana? Kerohanian, di mana kita punya hubungan sama Tuhan, real hubungannya, makanya ada buahnya. Makanya kalau anak tuh disebut buah hati, karena hati sama hati berpadu menghasilkan buah hati. Oke, roh kita berpadu dengan Roh Kudus menghasilkan buah roh. Dan manifestasinya adalah bentuknya namanya, salah satunya adalah kesetiaan, teman-teman. Ya, kelemah lembutan sama penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, ini buah roh soalnya. Agama apapun menghargai nilai-nilai ini. Percayalah. Sekali lagi, agama apapun menghargai. Ini buah yang dicari sama orang sebenarnya. Yang bisa dinikmatin sama orang. Dan ternyata buah roh, menarik ya. Ayat 24. Barang siapa jadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Daging membuat kita gak pengen menghormati. Membuat kita pengen ngerendahin orang. Pengen menzolimi orang, memanfaatkan orang. Ya, daging bikin kita gak pengen setia, kita pengen suka-suka sendiri. Ya, bikin janji gak ditepatin, bohongin orang, itu kita. Tapi apa? Roh Kudus bantu kita. Ya, sehingga kita bisa jadi seperti ini, punya orang yang punya buah roh. Yang bisa dinikmatin orang. Dan bagian kita adalah apa? Menyalibkan daging. Itu tugas kita. Barang siapa jadi milik Kristus Yesus, kita dimiliki oleh Tuhan, kita diklaim sebagai miliknya. Dan bagian kita adalah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Apa maksudnya? Jangan diikutin, itu maksudnya. Nah, gimana cara ngebunuh daging? Gampang, jangan dikasih makan. Apapun yang gak dikasih makan, yang hidup pasti mati. Nah, jadi jangan dikasih makan, udah tahu dagingnya gampang berkibar, jangan. Ya, kalau masih hidup dalam kecanduan dan percabulan, jangan pacaran. Merusak anak orang itu namanya. Mencobai diri sendiri namanya itu. Jangan, perangi dulu kecanduan lo. Ya, kejar dulu hidup kudus, sungguh-sungguh, baru pacaran. Kalau enggak lu mempertaruhkan pacar lo. Orang yang mestinya lu kasihi, ya lu lindungi, lu malah jadi ancaman buat dia.
Ngerti gak maksudnya? Karena lu dipenuhi dengan hawa nafsu. Lu jadi ancaman buat dia. Bayangin, gimana caranya bisa dikasihi sama orang yang jadi ancaman buat kita? Susah. Dan gue percaya semua kita harusnya gak jadi ancaman buat orang lain. Kita bukan teroris sebenarnya. Kita Kristen, kita pengikut Kristus. Orang mesti dekat kita gak takut, nyawanya melayang. Kenapa? Karena kita gak diajarin ngambil nyawa. Kita diajarin memberikan nyawa, kita diajarin berkorban. Karena Yesus gak ngambil nyawa, dia berikan nyawanya di kayu salib. Ya, orang yang jadi Kristen yang benar nggak perlu ditakutin sama orang lain. Justru akan jadi berkat dia. Justru orang mestinya berdoa biar semua orang Kristen jadi benar-benar Kristen. Karena pasti jadi berkat buat orang-orang yang lain. Ya, bahkan mereka doain kita. Asik loh punya banyak orang doain lo, walaupun beda agama. Dan doa mereka sederhana biar kita semakin Kristen, lebih Kristen dari sekarang. Karena itu pasti akan efeknya jadi berkat buat banyak orang. Ya. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Tadi berbicara tentang menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, sekarang kita bicara tentang kurang lebih sama. Ayat 11 dari 2 Timotius 2. Jika kita mati dengan dia, itu dia. Ya, kita menyalipkan daging kita bersama dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan dia. Oke. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Ini bicara tentang kesetiaan. Ya, jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita loh. Ya iyalah, itu namanya apa? Adil. Ini kalau lu nggak ngakuin gue, ya ngapain gue ngakuin lo? Adil. Barang siapa malu mengakui aku dan firmanku di hadapan angkatan yang bengkok dan tidak setia ini, anak manusia juga akan malu mengakui dia di hadapan Bapaknya. Ada ayat yang bilang gitu. Ini barang siapa menyangkal aku, ya aku menyangkal dia lah. Tapi ini yang menarik, ayat berikutnya. Jika kita tidak setia, menarik, dia tetap setia. Wow, karena dia gak bisa menyangkal dirinya. Setia itu dirinya. Teman-teman, kita tuh berharap sampai di level tertentu, kita tuh udah jadi setia. Bukan hanya mampu setia, tapi kita itu setia. Tahu gak? Setia itu ketika kita jadi diri kita sendiri, bukan sesuatu yang kita berupaya untuk menjaga untuk tetap. No, it's who we are. We are faithful. Kenapa? Karena dia tetap setia, bahkan ketika saya sering gagal setia. Dan kesetiaannya yang membuat kita belajar untuk makin setia, lebih setia dari sebelumnya. Kenapa? Terinspirasi, kita nggak habis pikir, kenapa dia nggak tinggalin saya? Kenapa? Karena dia bisa tinggalin gue nggak tahu diri, gue nyebelin, gue sotoy, gue nyolot. Ya hobi, cita-citanya nge-rap, hobinya ngerepotin orang tua, itu ngerepotin semua orang lain di sekelilingnya. Dia bisa tinggalin gue, tapi kenapa? Kenapa dia nggak tinggalkan kita? Karena dia setia, dia nggak bisa menyangkal dirinya sendiri. Pendeta Kris Manusama pernah bilang kalau Tuhan berhenti mengasihi, dia berhenti jadi Tuhan karena Tuhan adalah kasih. Dia bukan hanya mampu mengasihi, tapi dia itu adalah kasih itu sendiri. Sama dengan kesetiaan. Dia bukan hanya mampu setia, dia itu setia. Dan kesetiaan dia yang bawa kita untuk sungguh-sungguh belajar setia. Ya, belajar untuk nggak meninggalkan Tuhan yang nggak pernah meninggalkan kita. Kalimat itu loh mesti disadari. Ya, kerap kali kita suka dongo. Dongo itu bahasa Yunani. Tanya sama sebelah, dongo apaan? Tanya sama sebelah. Ya, kita ninggalin pribadi yang nggak pernah ninggalin kita. Buat pribadi yang belum tentu setia. Ngerti nggak maksudnya? Kita ninggalin dia. Yang udah menunjukkan kasih setianya. Kita nyanyi lagu itu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Dia Bapa yang setia. Gak pernah tinggalin anak-anaknya. Dia Tuhan yang setia, yang gak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kenapa kita bisa sedongo itu? Ninggalin dia yang gak pernah ninggalin kita. Kalau dulu kita pernah tinggalin dia, sekarang jangan lagi. Ya dong? Dulu dalam masa kegelapan kita gak tahu. Tapi sekarang kan udah ngerti. Ternyata dia tetap setia. Ternyata gue ada sampai hari ini ternyata bukan karena kesetiaan gue, tapi karena kesetiaan Tuhan. Karena dia tetap setia bahkan ketika kita sering gagal setia. Dan kesetiaannya yang bikin kita ambil waktu saat ini, ambil bagian terbaik buat dengerin firman Tuhan. Kita bisa ada di mana aja loh jam segini.
nggak harus di gereja. Lu bisa gereja dari rumah loh, pakai YouTube. Hai guys, gitu. Ya kan? Nah, dia bilang, Pastor nanti jangan lupa ya sapa juga jemaat yang online. Gue bilang, enggak, gue gak mau sapa. Kok gitu Pak? Ya biar datang onsite lah. Udah bisa onsite kok malah online, aneh. Sorganya pengen onsite kan? Atau nanti dikirimin link. Orang mau masuk sorga pada rapture, lu masih di sini, dikirimin link di WA. Live stream dari sorga. Mau loh gue. Ketawa kan, karena emang gak mau kan? Ya terus kenapa males ke gereja? Aneh, bener gak? Kecuali gak bisa jalan, kecuali udah susah gerak, kecuali lagi sakit, ya normal. Tapi kalau pengen rebah-rebahan kan tuh namanya sakit jiwa, bener gak? Namanya males. Bener, males tuh beda, tuh penyakit. Mesti diperangi, mesti disembuhkan kan gitu. Ya dong, jangan males. Jangan malas, gak dapat apa-apa kalau malas. Tuhan gak pernah pakai orang malas loh. By the way, semua yang dipanggil Tuhan itu lagi ngerjain sesuatu. Semuanya. Daud lagi gembalain 2-3 ekor domba. Gideon lagi mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Semuanya lagi melakukan sesuatu. Gak ada yang lagi nganggur. Ongkang-ongkang kaki itu menunggu panggilan Tuhan. Gak ada. Panggilan Tuhan yang datang cuma kematian. Buat orang kayak gitu. Ya kan dipanggil Tuhan kan ada dua kan. Dipanggil Tuhan buat mati, sama dipanggil Tuhan buat jadi hamba Tuhan. Tuhan gak pernah pakai yang males. Percayalah. Ya. Tapi ini yang menarik, Tuhan sering pakai yang kurang pinter, bukan yang paling hebat, yang tidak diunggulkan, dia sering pakai yang itu. Tapi dia nggak pernah pakai yang males. Setan sering pakai yang males. Tapi setan nggak pernah pakai yang dongo. Aneh banget dah. Bener. Salah satu dosa dalam 10 dosa dari, jadi yang punya hukum Taurat bukan cuma kekristenan, satanik juga punya. Dan nomor 1 yang nggak bakal dipakai sama setan adalah orang dongo. Tapi ini yang menarik, Tuhan sering pakai orang-orang yang terbatas, bukan yang paling pintar, tapi yang paling setia, yang tahu diri, yang bersyukur bahwa Tuhan nggak pernah tinggalin saya. Ya. Ibrani 10 ayat 23, aku berdoa nih jadi kehidupan kita yang sungguh-sungguh teman-teman. Ini harapan saya, harapan Tuhan juga dalam ketika membagikan firman Tuhan ini, membagikan isi hatinya. Ibrani 10 ayat 23. Ya, kita baca bersama, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang our hope in Christ, dalam Kristus, sebab Ia, Tuhan, yang menjanjikannya setia. Menarik, kita pegang kepada janjinya siapa? Janji Dia kepada kita, bukan janji kita kepada Dia. Janji kita kepada Dia lemah pasti. Ini bukan kekuatan kita untuk setia, tapi kesetiaannya yang gak pernah tinggalin kita. Ini yang kita pegang. Ya, we're holding on kepada the promise that He made for us. Dia yang berjanji sama kita, bukan kita yang berjanji sama Dia. Ya, dan aku berdoa sungguh-sungguh kita jadi orang-orang yang seperti ini, hidup terhormat. Ya, dengan secara setia memuliakan Tuhan. Ya. Honoring God through faithfulness, menghormati Tuhan melalui kesetiaan. Yuk kita berdoa sebentar, aku sungguh-sungguh berdoa, berharap kita bisa sampai akhirnya bisa setia. Ya, kita nyanyikan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, nggak usah terlalu Ambon nadanya, yang serpong-serpong aja. Ya. Ya, semua bisa nyanyi. Salah satu lagu favorit saya, satu lagu yang terus mengingatkan saya bahwa saya nggak lebih kudus dari yang lain. Ya, di Alkitab dipenuhi orang-orang yang bisa dikagumi, tapi kita menyadari orang-orang biasa. Biasa. Ya, mereka punya Tuhan luar biasa, yang luar biasa setia, yang nggak pernah tinggalin perbuatan tangannya. Nah, asik ya. Sakti juga gue. Segitu. Berdiri yuk. Jadi ini soundtrack hidup kita. Ya, setiap kali tergoda untuk nggak setia, setiap kali tergoda untuk ya udahlah nggak usah terlalu terhormat banget lah. Hidup kayak orang-orang normal lainnya gitu loh, nyantai gitu loh. Ya nggak selalu beres, kadang geblek gitu. Kalau tergoda, ingat lagu ini. Ya, ingat lagu ini.
sebuah permohonan untuk Tuhan menyelidiki hati kita yang kadang kita sendiri nggak tahu. Kita sendiri bisa ditipu sama perasaan kita sendiri, tapi kita minta tolong sama Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Sehingga ketika kita mulai menyimpang, dia bisa tegur kita dengan firman-Nya. Karena kita open untuk teguran itu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat tetap setia. Aku lihat kesetiaan-Mu Tuhan. Aku lihat kesetiaan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat tetap setia. Tuhan, biar lagu ini jadi soundtrack hidup kami. Kami rindu didapati setia sampai akhir. Karena Engkau setia, selamanya setia. Engkau gak mungkin menyangkal dirimu. Dan biar kami selamat karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan kami, kemampuan kami untuk setia, tapi karena kekaguman kami akan kesetiaan Tuhan. Yang tetap setia bahkan ketika kami sering gagal setia. Dan kesetiaan Tuhan yang memotivasi kami untuk belajar setia. Untuk hidup terhormat. Sehingga orang lain menghormati Tuhan. Bahkan yang belum percaya bisa mulai berpikir untuk mengenal Kristus. Karena this is different. Orang-orang ini berbeda. Apa yang diajarin? Siapa Yesus? Dan melalui kehidupan kami. Orang yang terhormat karena menghormati Tuhan. Banyak orang datang kepada Yesus. Secara natural, tanpa perlu dipaksa, ditakuti neraka, disogok pakai sorga. Dijanjikan berkat-berkat duniawi, no. Tapi melihat kehidupan yang sangat berbeda. Kehidupan yang mulia. Akhirnya mempermuliakan Bapa kami yang di surga, mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Yang berdoa buat anak-anak-Mu sejak masa muda mereka. Sehingga akhir hayat mereka, nanti akhir hayat kami semua, kami rindu untuk setia kepada-Mu yang setia lebih dahulu. Untuk hidup terhormat, untuk membuat nama-Mu dihormati oleh semua yang lain. Sehingga Engkau gak dipermalukan. Jika selama ini kami mempermalukan, Engkau ampuni kami. Bantu kami Roh Kudus jadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Menghormati Tuhan dengan setia melaksanakan perintah Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Dan ajar kami jadi orang-orang yang menepati janji kami kepada sesama manusia. Karena Engkau telah mencontohkannya. Kami punya teladan terbaik yang sempurna. Setia sampai akhir. Yang menepati janji. Dan kami berdoa juga mampukan kami. Mampukan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menghormati-Mu dengan kesetiaan sampai pada akhirnya. Roh Kudus bantu kami. Karena kami tahu tanpa bantuan-Mu di luar Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa. Boro-boro setia sampai akhir. Tapi bersama dengan Tuhan gak ada yang mustahil. Kuasa-Mu yang kami perlu. Daging kami lemah. Makanya kami mau lebih sering berdoa, lebih sering baca Alkitab karena tahu roh penurut tapi daging lemah. Tapi kami mau memperkuat kerohanian kami. Makin mengenal Tuhan sehingga makin mengasihi Tuhan, makin enggak habis pikir, makin kagum. Kenapa Engkau gak pernah tinggalin kami? Kenapa Engkau sangat mengasihi kami? Kenapa Engkau
mempercayakan banyak hal kepada kami. Roh Kudus bantu kami. Kami minta bantuan Roh Kudus kepada Bapak yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk teman.